Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Caniago, dan di video ini saya akan menjelaskan tutorial cara membuatan uh, portofolio menggunakan Bootstrap, HTML, dan CSS. Nah, oke, kita langsung saja. Nanti tampilannya akan seperti ini. Hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, oke, saya langsung masuk ke code editor. Pertama saya menghubungkan dulu ya, sintaks HTML-nya menggunakan Bootstrap. Nah, ini link CSS-nya di bagian heading ada link href, terus ini link Bootstrap-nya. Yang CSS, yang bagian heading itu CSS-nya. Yang bagian sampai ke Anonymous. Nah, terus lanjut ke bawah bagian body juga kita cantumkan script JS, script JavaScript-nya yang terhubung dengan Bootstrap. Oke. Langsung kita bahas di bagian body. Nah, di bagian body saya menggunakan background gambar. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Background gambarnya di belakang gambar kotak putih. Nah, ini background gambarnya. Oke, langsung di bagian div class saya menggunakan rounded image thumbnail dan selector ID CSS yang bernama kotak tengah. Ini saya jelaskan dulu. Dengan rounded image thumbnail ini fungsinya untuk agar di bagian sisi kotak putihnya ini nggak terlalu lancip gitu, agar agak sisinya tuh nggak agak melengkung dikit. Nah, oke, di bagian CSS selector ID-nya kita beralih ke style CSS-nya. Nah, di bagian kotak tengah saya menggunakan background color-nya putih. Nanti hasilnya akan putih seperti ini yang bagian kotak tengahnya. Terus di width-nya, width itu lebarnya 900, lebar dari sisi ke kiri sampai ke kanan itu 900. Terus ke height itu tingginya 750, tingginya tuh dari atas sampai bawah ini kotak putihnya. Nah, itu 750, dan margin topnya 10, margin bottom. Nah, di margin top ini selah yang atas ini, yang selahnya ini 10 pixel, sama yang selah bawahnya itu margin bottom 10 pixel. Margin left saya pakai 220. Oke, margin left agar agak kotaknya menengah dari sisi ke kiri body sampai ke kanan, seperti yang kotak putihnya itu agar menengah, fungsi margin left. Oke, kita beralih ke index HTML. Selanjutnya di bagian profilnya, di bagian profil ini gambar profil, saya menggunakan selector ID juga yang bernama CSS, yang bernama profil. Ini menggunakan CSS ya. Kita bahas yang shortnya dulu. Short ini gambar saya pakai dari alamat dari Google, alamat gambar dari Google. Jadi saya cukup cantumkan di shortnya di sini sampai. Dan untuk cara biar gambarnya putih kayak gini, kita menggunakan komponen dari Bootstrap, yaitu komponennya kita panggil dengan kelas, yaitu bernama rounded circle image thumbnail. Nah, nanti jadinya akan bundar seperti ini gambarnya. Dan untuk CSS-nya saya menggunakan selector ID profil ini hanya untuk mengatur tata letaknya doang. Sebenarnya saya buat CSS ini untuk mengatur tata letaknya di bagian profil tadi ya. Di bagian profil height-nya saya bikin 250 pixel, width-nya 250, agar seperti ini, tinggi lebarnya sama bundar. Terus di bagian margin top-nya 30 pixel agar dari gambar sisinya, dari gambar sini sampai sisi yang kotak putih ini, nah itu ukuran margin top-nya. Margin top-nya 30 pixel dan margin left-nya 80 pixel. Margin left itu dari ukuran untuk sisi ke kiri putih ini sampai ke tengah sini. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Itu margin left ya. Terus kita lanjut ke HTML. Dan selanjutnya yaitu nama. Dan di nama saya menggunakan selector ID juga CSS yang bernama nama, dan saya menggunakan elemen P, paragraf, dan H3. Saya tuliskan I am David Caniago. Kita lihat dulu di bagian, nah namanya tuh di sini H3 ya, elemen P. Selektornya tuh nama, saya
sektor ID, CSS itu nama. Nah, kita lihat di namanya. Nah, di bagian nama ini yang CSS-nya saya cukup menggunakan margin left sama margin top agar di dalam kotak putih ini agar di bagian agar terletak di bagian sini ya, atas di samping kanan foto profil bagian atas. Nah, kita menggunakan margin left-nya 380 dan margin top-nya minus 270 pixel. Kita lanjut di bagian ini, titelnya yang di bagian bawahnya nama, programmer. Nah, di bagian programmer saya menggunakan elemen P, paragraf, dan menggunakan CSS, selector ID, ya bernama title. Nah, kita beralih ke CSS-nya. Kita cek yang bagian title. Di bagian title saya cukup menggunakan margin top minus 15 pixel. Ini fungsinya agar spasi dari nama sampai programmer ini agar ke atas sedikit gitu, enggak spasi dari atasnya enggak terlalu jauh gitu, agar ke atas sedikit. Oke, kita lanjut di bagian div ini, kotak list ini sepertinya border ya, border di dalam tabel ini. Div saya menggunakan border gitu. Kita cek dulu bordernya, border kotak list. Nah, ini saya bikin putih agar tidak terlihat. Coba saya pakai warna hitam agar terlihat. Nah, ini adalah border yang berselektor kotak list tadi. Nah, ini agar nanti tabelnya bisa rapi di dalam border tersebut. Kita ganti ke putih, white. Nah, terus kita refresh. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan ini, yang tabel ini usia sampai font. Oke, kita lanjut ke indeks HTML-nya. Dan di bawah kotak listnya, bordernya saya menggunakan elemen tabel. Terus kelasnya tabel agar rapi, karena ini tabelnya itu terhubung dengan komponen bootstrap. Dan saya buka dengan biasa TR untuk dengan tabel, TD usia, B agar bold, agar elemen P itu agar tulisan di bagian bawahnya itu agar tebel, hitam tebel. Terus TD-nya 18 tahun, kita langsung di bagian bawahnya kasih TD lagi biar gampang. Nah, nanti seterusnya akan seperti itu sampai tutupan tabel. Nanti jadinya akan seperti ini. Terus kita akan menjelaskan tentang about me. Nah, di about me ini saya menggunakan border juga agar nanti di tulisan about me-nya yang di bagian bawah ini gampang untuk menulisnya, agar bisa di dalam border tersebut. Kita coba lihat bordernya dulu ya. Di bagian about me. Nah, ini div ID, ini bordernya CSS kotak list 2. Kita cek di style CSS kotak list 2. Nah, ini bordernya. Kita coba ganti warna black. Black tutup. Nah, kita save. Kita coba lihat bordernya. Nah, bordernya akan jadi seperti ini. Nanti agar penulisan about me-nya agar gampang. Ini kita ubah dulu ke weight. Nah, ini ya sintak-sintak CSS-nya untuk bordernya. Terus kita save dulu ke weight. Untuk about me-nya saya menggunakan elemen P, paragraf, dan B. B ini untuk bold agar tulisan about me ini menjadi tebal. Dan di bagian tulisannya yang panjang saya menggunakan CSS juga menggunakan selector ID yang bernama title 2. Nah, ini saya menggunakan small itu agar tulisannya lebih kecil. Nanti ya, tampilannya akan seperti ini, kecil. Beda dari yang seperti tulisan yang di ini ya, di tabel ini. Kita lihat dulu di bagian CSS-nya, kotak list 2. Nah, di kotak list 2 CSS-nya tuh nah ini paragrafnya saya menggunakan kotak list 2 ini border ding.
title, kayaknya title deh. Baik, kita lanjut ke title 2. Title 2 saya menggunakan CSS selector ID. Kita cek di title 2 nya saya cukup menggunakan margin top minus 15 pixel. Nah, ini fungsinya untuk di bagian lorem ipsum ini agar ke atas sedikit, karena minus jadi agar ke atas minus 15 pixel. Ini ya, kita lanjut ke HTML nya. Terus di div bagian di bagian div ID title saya menggunakan CSS juga yang bernama title 3 dengan selector ID. Nah, di kelasnya ini saya menggunakan komponen bootstrap, yaitu memanggil dengan cara class, yaitu nama komponennya alert, terus spasi alert slash sukses. Nah, ini fungsinya tuh kayak di bagian keterampilan itu nanti backgroundnya berwarna hijau transparan, dan teksnya ini akan menyesuaikan komponen tersebut, akan berwarna hijau juga. Nah, itu fungsi dari komponen alert sukses. Terus kita lanjut ke bawahnya. Saya sini menggunakan elemen p bold untuk agar nama keterampilannya itu tebal. Dan divnya saya menggunakan CSS yang berbeda lagi yang bernama title 4. Nah, kita coba cek di style CSS title 4. Nah, di sini saya cukup menggunakan margin top minus 10 pixel. Nah, ini fungsinya agar dari margin top sini alert suksesnya tuh agar dari sisi ke kiri, ke spasi ke kiri sampai ke sini. Nah, ini 10 pixel untuk alert sukses. Lanjut ke bagian HTML, yaitu UL. UL ini saya menggunakan list, UL ini untuk simbol, karena kalau menggunakan OL ini untuk list angka ya. Karena UL bukan simbol dan small agar terlihat kecil, dan ini listnya. Nah, ini jadinya nanti akan seperti ini. Kita lanjut bahas yang bagian galeri ya. Ini ada dua foto gambar, yang gambar kiri sama gambar kanan. Kita lanjut ke ini P galeri. P ini paragraf, P bold, H5 ukurannya galeri biar besar. Jadi nanti akan ada paragraf, galerinya tulisannya tebal dan ukurannya H5. Nah, nanti jadinya akan seperti ini galeri. Kita bahas yang bawah. Yang pertama div class. Ini sebenarnya kelasnya enggak saya pakai sih. Kita lanjut saja ke image search. Image search-nya saya menggunakan foto PNG karena di dalam filenya ada foto PNG. Jangan lupa kalau kita mau memasang gambar tuh harus di dalam filenya, di dalam folder tersebut semuanya ya, kayak komponen gambar kayak style CSS, gambar mentahan gitu. Terus kita lanjut ke kelasnya. Kelas ini saya menggunakan bootstrap, komponen dari bootstrap yang bernama rounded image slash thumbnail. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Kita zoom ya, kita zoom. Nah, di sisi ini adalah komponen yang image thumbnail. Nah, untuk bagian rounded ini untuk melengkung yang sedikit ini. Oke, kita perbesar lagi. Kita kembali langsung. Nah, di bagian foto 1 saya menggunakan CSS juga. Nah, kita cek untuk mengatur tata letaknya. Seperti width-nya, lebarnya 350, tingginya 170, dan margin left-nya 90. Dan untuk penjelasannya itu dari lebar dari sisi kiri sini sampai ke sisi sini ini 350, 170-nya tuh tingginya dari atas sampai sini tuh 170. Untuk margin left-nya biasa dari kiri sampai kanan. Sintaknya sama. Ini ya, seperti ini sama juga. Saya bedakan tata letaknya doang. Saya bedakan margin left-nya doang untuk foto 2 ini. Sekian penjelasan tutorial
cara membuat bootstrap portofolio dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang menonton.